Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Bayangkan sebuah dunia yang begitu nyata, namun sebenarnya hanyalah ilusi. Sebuah dunia di mana setiap sentuhan, setiap aroma, dan setiap pengalaman hanyalah serangkaian kode yang dieksekusi oleh komputer super canggih. Mungkinkah kita, tanpa disadari, hidup di dalam simulasi komputer? Pertanyaan inilah yang telah membingungkan para filsuf, ilmuwan, dan pemikir selama berabad-abad, dan akan kita kupas tuntas dalam video ini. Kita akan menjelajahi sejarah gagasan ini, bukti-bukti yang mendukungnya, dan implikasinya yang menakjubkan bagi pemahaman kita tentang realitas. Konsep realitas simulasi bukanlah hal baru. Akar-akarnya dapat ditelusuri kembali ke filsafat kuno, khususnya pemikiran Plato dengan alegori guanya. Plato menggambarkan sekelompok tahanan yang terikat di dalam gua hanya bisa melihat bayangan di dinding gua. Mereka mengira bayangan itu adalah realitas, padahal hanyalah representasi dari dunia luar. Alegori ini memicu pertanyaan mendasar tentang sifat realitas dan persepsi kita. Selanjutnya, gagasan ini berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. René Descartes, filsuf abad ke-17, juga mempertanyakan realitas dengan eksperimen pikiran I think, therefore I am. Ia berhipotesis tentang kemungkinan adanya setan jahat yang memanipulasi persepsi kita tentang dunia. Dari Plato hingga Descartes, pencarian akan pemahaman tentang realitas terus berlanjut, membentuk dasar bagi konsep simulasi yang kita kenal sekarang. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan simulasi? Simulasi adalah tiruan dari proses atau sistem dunia nyata dalam kurun waktu tertentu. Dalam konteks hipotesis simulasi, kita berbicara tentang kemungkinan seluruh alam semesta, termasuk kita sendiri, merupakan program komputer yang sangat kompleks. Bayangkan komputer super canggih yang mampu menciptakan dunia digital yang tidak dapat dibedakan dari kenyataan. Setiap partikel, setiap gaya fundamental, setiap hukum fisika diprogram ke dalam sistem ini. Lebih dari itu, kesadaran kita, pikiran, dan perasaan kita juga merupakan bagian dari kode program tersebut. Prinsip fundamental dari hipotesis ini adalah bahwa jika teknologi simulasi cukup maju, maka penghuni simulasi tidak akan pernah tahu bahwa mereka hidup dalam simulasi. Yang menarik adalah beberapa fakta menarik mendukung kemungkinan ini. Pertama, perkembangan pesat dalam teknologi komputasi dan kecerdasan buatan mengindikasikan bahwa menciptakan simulasi realistis mungkin suatu hari nanti tercapai. Tahukah Anda bahwa beberapa ilmuwan komputer telah berhasil menciptakan simulasi skala kecil dari alam semesta? Meskipun masih jauh dari sempurna, simulasi ini menunjukkan potensi untuk menciptakan dunia virtual yang semakin kompleks. Kedua, beberapa fenomena kuantum seperti superposisi dan keterikatan sulit dijelaskan dalam kerangka fisika klasik. Beberapa fisikawan berpendapat bahwa fenomena ini mungkin merupakan glitch dalam simulasi, seperti bug dalam program komputer. Fakta-fakta ini, meskipun belum konklusif, memicu diskusi dan penelitian lebih lanjut tentang kemungkinan kita hidup dalam simulasi. Melihat ke masa depan, potensi pengembangan simulasi semakin menjanjikan. Dengan kemajuan teknologi komputasi kuantum, kemampuan kita untuk memproses informasi dan menciptakan simulasi yang lebih kompleks akan meningkat secara eksponensial. Bayangkan sebuah masa depan di mana kita dapat menciptakan simulasi yang tidak hanya meniru realitas fisik, tetapi juga kesadaran dan emosi manusia. Potensi ini membuka peluang tak terbatas, mulai dari penelitian ilmiah hingga hiburan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan etis yang mendalam. Apakah menciptakan makhluk sadar di dalam simulasi merupakan tindakan yang bertanggung jawab? Apa implikasi moral dari mengendalikan realitas virtual? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dipertimbangkan seiring dengan perkembangan teknologi simulasi. Pada akhirnya,
Pertanyaan apakah kita hidup dalam simulasi tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Namun, eksplorasi gagasan ini mendorong kita untuk berpikir kritis tentang hakikat realitas, persepsi, dan tempat kita di alam semesta. Mari kita terus bertanya, terus mencari, dan terus menjelajahi kemungkinan-kemungkinan ini. Mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan jawaban yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.